Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ariel Furkan Aswar dari bagian penalaran umum Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan membahas tentang materi dilema. Nah, jadi materi dilema ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya terkait dengan penalaran umum. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode-metode penarikan simpulan dalam logika implikasi. Kita telah mempelajari juga tentang ekivalensi implikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dilema pada pertemuan hari ini. Dan tentu saja setelah kita bahas materi, ada latihan. Jadi kita akan latihan soal, kita mulai dari soal-soal basic dulu. Kita mulai dari soal-soal yang mudah, kemudian waktunya mencukupi, kita akan masuk ke jenis-jenis soal yang susah. Nah, jadi kita akan latihan soal karena apalah arti kalau kita tidak latihan. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Kita lihat soal dilema yang pertama. Apabila ikut lomba berbaris, Akilah ikut latihan hari ini. Apabila ikut olimpiade, Akilah belajar hari ini. Ternyata Akilah tidak ikut latihan atau tidak belajar hari ini. Kira-kira apa simpulan yang dapat diperoleh di atas? Nah, untuk yang soal nomor 1, kita tutorial saja dulu ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana caranya menjawab soal-soal yang bentuk dilema. Pertama-tama, kalau misalnya kalian belum lancar untuk menarik simpulan, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu yang mana yang menjadi P, yang mana P, yang mana Q, yang mana R, dan yang mana S. Ini dulu yang pertama kalian tentukan. Pun kalian mungkin sudah mahir menarik simpulan, usahakan jangan sampai loss itu mana Q, mana S-nya. Usahakan yang mana yang Q, mana R, dan mana yang S. Itu kita lakukan. Nah, kita lihat premisnya dulu. Apabila ikut lomba berbaris, nah, jadi P-nya adalah lomba berbaris ya. Lomba berbaris. Tulis singkat saja seperti itu ya. Tulis singkat saja lomba baris. Akilah ikut latihan hari ini, berarti Q-nya adalah latihan. Nah, Q-nya adalah latihan. Kemudian kita lihat bentuk yang kedua. Jadi ini tadi baris adalah P, ini adalah Q. Apabila ikut olimpiade ini adalah pernyataan baru, kita nyatakan sebagai R ya. Kita nyatakan sebagai R, jadi R-nya adalah olimpiade. R-nya adalah olimpiade. Kemudian S-nya, kita lanjut lagi kalimatnya, Akilah belajar hari ini. Belajar hari ini adalah S ya. Pernyataan S. Jadi S-nya adalah belajar hari ini. Oke. Nah, setelah kita tentukan semua P, Q, R dengan S-nya, tinggal kita tulis bentuk premisnya. Premis yang pertama adalah apabila lomba berbaris, dia ikut latihan P implikasi Q. Kemudian bentuk pernyataan yang kedua, apabila ikut olimpiade, belajar hari ini. Ikut olimpiade, maka belajar hari ini. R implikasi S. Nah, kita lihat pernyataan ketiga. Nah, jadi setelah kita tulis pernyataan yang pertama dengan kedua, kita tuliskan pernyataan ketiga, Akilah tidak ikut latihan. Nah, tidak ikut latihan itu adalah negasi Q, ingkaran Q ya. Jadi, pernyataan kebenaran berarti ada negasinya. Ya, teman-teman yang menjawab, ada yang C, ada juga tadi menjawab A. Kita lihat siapa yang benar ya. Oke, jadi negasi Q, kemudian pernyataan atau tidak belajar hari ini, tidak belajar, belajar tadi adalah S ya. S-nya tadi adalah belajar, berarti kalau tidak belajar berarti negasi S. Nah, ternyata bentuknya adalah bentuk dilema destruktif ya. Nah, ternyata bentuknya adalah dilema destruktif. Simpulannya adalah, kalau misalnya lupa hafalan simpulannya, potong saja pernyataan yang ketiga. Kita potong saja pernyataan ketiga sehingga kita punya negasi Q dengan negasi S ya. Kita punya negasi Q dengan negasi S. Pernyataan pertamanya adalah P implikasi Q. Dengan negasi Q, simpulannya adalah negasi P. Kemudian yang kedua, R implikasi S dengan negasi S, simpulannya adalah negasi R. Nah, jadi negasi P atau negasi R. Negasi P-nya adalah lomba baris. Berarti kalau negasi P tidak ikut lomba berbaris. Nah, jadi coret nih A, coret nih juga B. Udah? Karena pernyataan pertamanya adalah negasi P. Negasi P adalah tidak lomba berbaris. Atau negasi R. R-nya tadi adalah olimpiade. Berarti kalau negasi R,
Artinya, tidak ikut lomba berbaris atau tidak ikut olimpiade. So, the answer is C. Ya. Jadi, jawabannya adalah C. Nah, jadi selamat untuk yang menjawab. Kita akan lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, jadi, teman-teman yang mungkin baru belajar tentang metode penarikan, pastikan dulu untuk tuliskan ini ya. Pastikan untuk tentukan yang mana yang P, yang mana yang Q, yang mana R, dan yang mana yang S. Kemudian setelah tentukan itu, ya tinggal kita tulis bentuk pernyataan logikanya ya. Dan kita tinggal tarik simpulannya seperti apa. Jadi untuk soal yang pertama, the answer is C ya. Jawabannya adalah Charlie atau C. Oke, ini untuk soal yang pertama.